Sama siapa pasangannya, Juna? Sama Kenza, Pak. Oh, Kenza. Oke, oke. Yuk silakan, Juna. Jadi dari soalnya diketahui F terdiferensialkan di C, tunjukkan limit ini, dan contoh bahwa kalau limitnya ada, maka tidak berarti F terdiferensialkan di C. Oke. Karena F terdiferensialkan di C, dari ini definisi, kita pilih barisan Sn segini, dan saat n menuju tak hingga Sn akan konvergen ke C. Akibatnya kita tulis ulang S jadi barisannya diperoleh ini, dan n-nya juga menuju tak hingga, karena Sn mendekati C, n mendekati tak hingga, diperoleh ini sama seperti yang diketahui di soal yang ingin ditunjukkan, dan contohnya itu diambil fungsi fs sama dengan mutlak x. Jadi kalau mutlak x kita cari limit di 0. Kalau limit di 0 berarti ini c-nya 0 diperoleh Bentar, Juna, ini 1. soalnya apa? Bentar. Tunjukkan bahwa f aksen C itu sama dengan N dikali, FC C plus per N. Oke. Jadi untuk cara menunjukkannya, kamu menunjukkan, kok tiba-tiba fxn min fc dibagi xn min c, kenapa tiba-tiba sama dengan seolah-olah masuk gitu, limit f-nya gitu. Kenapa tiba-tiba gitu ya? Gimana Pak maksudnya? Kok tiba-tiba limit dari itu yang baris pertama ya, f aksen C sebenarnya itu saya oke, menurut saya oke. Yang saya nggak ngerti kenapa tiba-tiba bawahnya itu, oke, fxn itu saya tinggal ganti ya, xn-nya itu adalah C plus per N min FC, bagus. Jadi xn-nya adalah ini, jadi FCN, oke. Pertanyaan saya, bagaimana kamu bisa tahu bahwa f aksen C itu sebenarnya fxn min fc dibagi xn min c ya? Definisi di turunan Pak. Coba tolong ditulis definisi turunan. F aksen C sebenarnya apa berdasarkan turunan? Di atas itu. Tolong di atasnya. Di atasnya kamu tulis F aksen C sama dengan F aksen C sama dengan limit F aksen C sama dengan limit dari ininya betul, Juna. Fx min fc. Oh, ini kamu udah tulis ya. Fx min fc dibagi x min c. Ini betul. Tapi kenapa tiba-tiba jadi n menuju tak hingga ya? Oke, saya mengerti, tapi kenapa tiba-tiba gitu? Kalau orang awam itu nggak ngerti, kok tiba-tiba kenapa berubah jadi gini, gitu ya. Kalau pakai definisi gitu nggak bisa ya, Juna? Pakai definisi gitu? Pakainya jangan yang ini, Juna. Pakai yang X, pakai H mendekati 0. X tambah H dikurangi F, F dari C tambah H dikurangi FC dibagi dengan H untuk limit H mendekati 0. Nah, pakai itu aja, tolong, Juna. Jadi F aksen C-nya jangan kamu pakai yang ini, tapi kamu pakai yang limit H mendekati 0 dari F dari C plus H min FC dibagi H. Nah, pakai yang itu. Oke, H-nya mendekati 0. H-nya mendekati 0. Oke ya. Nah, bagaimana cara ini diubah ke dalam bentuk n-nan? Ya, saya cepet banget ini ya. Saya pilih apa?
pakai super H gitu. Iya, saya pilih H-nya sebenarnya apa? Ini sudah ada loh, F aksennya udah ada loh ya. H-nya super Udah N ada. ya. Ya, H-nya saya pilih super N. Seolah-olah kan ini mencari H-nya untuk H mendekati 0 dari kanan. Saya ambil H-nya sebenarnya super N. Gitu ya. Begitu saya pilih H sebenarnya super N, kalau H mendekati 0, N-nya menuju berapa? Oke. Kamu ngerti nggak maksud saya? Saya nggak ngerti kok tiba-tiba kamu ada Ya Pak. loncatan seperti itu. Nah, kalau kamu mulai dari Ya sini Pak. menurut saya oke. Karena ini ada, pilih H-nya sama dengan apa. Untuk H mendekati 0, maka N akan mendekati apa. Jadi limitnya berubah jadi apa. Nah, gitu. Itu lebih oke menurut saya. Orang lebih mengerti. Orang lebih mengerti. Ketika kamu ngomong ini, untuk N ini untuk setiap N, apa untuk suatu N? Udah Pak. Ya, oke lah, untuk setiap, ya oke lah. Jadi nanti H-nya itu fungsi dari N. H-nya itu fungsi dari N. Oke Pak. Pilih N sama dengan super N untuk setiap N anggota N. Maka F aksennya sama dengan, oh kamu tulis dulu ketika H mendekati 0, kalau hanya mendekati 0, maka N-nya akan menuju berapa? Nah, supaya kamu bisa ganti-ganti nantinya. Mungkin ditambahkan sebelumnya, karena F aksennya ada, maka kita bisa memilih H yang sama dengan super N. Gitu. H sama dengan super N. Kenapa Pak? Karena F aksennya ada. Kalau F aksennya nggak ada, nggak boleh loh ya. Nggak boleh loh, Juna. Karena ini kamu cuma satu arah doang. Turunan itu kan harus dua arah. Nggak boleh kamu tulis F aksen C sama dengan F dari C plus seper N dibagi seper N. Nggak boleh. Karena itu cuma baru menghitung satu arah. Ini cuma menghitung H mendekati 0 positif. Kalau F aksen C-nya belum ada ya, belum tentu ada. Juna, kamu ngerti maksud saya? Oke. Kamu ngerti nggak maksud saya, Juna? Sorry. Eh, Kurang ya? dikit Pak. Ya. Kurang ya? Gini, Juna. Kalau F aksen C-nya ada, berarti limit dari limit yang ini, limit yang kamu tulis, tolong bisa ditandai di di drag gitu, ditandai limitnya, Juna, yang kamu tulis Agak ditandai. lambat ya. Bukan yang di kanan itu, yang di kanan itu ditandai. Oh iya. Set. Nah, kan kamu pakai yang di kanan sekarang. Ditandai set gitu, di drag di apa sih biasa di highlight apa di apa sih namanya? Biar kelihatan. Oke. Nah, kalau F aksen C-nya ada, maka limit H mendekati 0-nya dari ini ada. Jangan lupa, apa artinya limitnya ada? Bahwa H mendekati 0 plus ada, H mendekati 0 min ada, dan dua-duanya harus sama. Sampai sana oke. Oke, Juna. F aksen C kan didefinisikan sebagai ini. Kalau dia ada, artinya H mendekati 0 plus dan H mendekati 0 minnya harus sama dan sama dengan F aksen C. Kamu ngerti sampai sini oke ya? Betul ya? Juna, oke ya? Ya. Oke, tapi kalau limit H mendekati 0, FC plus H min FC dibagi H ada, apakah artinya F aksen C-nya ada? Kalau dua arah ya H Pak? mendekati 0 plus. Pertanyaan saya, kalau H mendekati belum 0 plus tentu Pak. ada, apakah F aksen C ada? Pertanyaan saya itu. Belum tentu Pak. Belum tentu ada. Belum tentu ada. Karena kalau F aksen C itu harus limit dua arah. Padahal yang kamu tulis tadi yang C plus seper N itu limitnya dari arah mana? Dari 0. Dari arah C yang kanan atau C yang kiri? C plus seper N Kanan itu. ya Pak. Hah? Kanan ya Pak. Yang kanan. Apakah harus sama dengan F aksen C? Kalau F-nya tidak punya turunan di titik C? Tidak Pak. Tidak harus. Hati-hati jadi maksudnya. Kamu ngerti nggak Juna sekarang apa yang saya mau maksudkan? Oke Pak. Tidak cukup H sama dengan seper N itu tidak cukup. Karena seper N itu kamu cuma baru lihat dari ruas kanan. Dari kanan. Kalau dari kanan itu tidak cukup bahwa dia terdiferensialkan. Kalau dia tidak terdiferensialkan, gimana kamu bisa ngomong F aksen C? Gak masuk akal dong.
Ngerti ya Juna ya? Makanya dia ngomong harus dulu F-nya itu terdiferensialkan di C. Tanpa tulisan itu, kamu tidak bisa melakukan apa yang kamu lakukan sekarang. Ya, jadi itu tulisan nggak cuman asal nampang doang, tidak. Itu perlu. Tanpa itu kamu tidak bisa melakukan apa yang kamu lakukan sekarang. Oke ya, Juna ya. Jadi pilih H sama dengan 1/n untuk setiap n bilangan asli. Saat H mendekati 0, maka n menuju tak hingga. Maka F aksen C sama dengan apa sekarang? Maka F aksen C sama dengan ini sudah ada ya. Aja, Pak, tulis limit kanannya dong. Ya. Jadi F aksen C. Hah? Ya tinggal maksud Bapak ini cuma untuk limit kanannya ya? Ya, karena kan kamu 1/n itu kan selalu di kanan. Apa 1/n bisa di kiri dari C gitu? Di kiri dari 0 nggak bisa kan? Oke. Jadi maka diganti Pak. Ya, jadi nanti digantinya cuma gini Juna, H diganti 1/n, bawah H ganti 1/n. Jadi langsung nggak ada C plus 1/n min C lagi. Kalau kamu yang di kiri kan ada C plus 1/n min C. Enggak, kalau di sini sekarang langsung. Jadi bawahnya langsung 1/n karena H yang dipilih 1/n. Cuman menulis gitu saja, Juna. Cuman diganti. Jadi tidak ada C plus 1/n min C. Tapi langsung dibagi 1/n. Dan itu sama dengan limit dari N dikali ini. Nah, ini baru benar. Ini baru benar. Langsung, oke Pak. Ya, oke ya. Oke, jadi contohnya adalah apa? Contohnya, contoh bahwa keeksistensian. Jangan keeksistensian. Eksistensi, jangan keeksistensian. Contoh bahwa eksistensi limit barisan tidak mengimplikasikan eksistensi f aksen C. Oke, bagus sekali adalah fx sama dengan mod x. Kalau ini itu adalah 1, padahal f aksen 0 tidak ada. Bagus sekali Juna, bagus. Tapi dari sini saya hanya mau menekankan apa tadi Juna? Apa yang mau saya tekankan? Kalau kita ngomong terdiferensialkan, limit kiri, limit kanan harus sama dan ada. Ya. Bagus sekali. Dan penulisan f aksen C sama dengan limit n dikali f dari C plus 1/n min fc, apakah boleh saya tulis seperti itu selalu? Yang mana Pak? Apakah boleh tulis f aksen C itu sama dengan limit dari n dikali f dari C plus 1/n min fc, itu soal yang paling atas yang di buku cetak. Apakah boleh saya tulis f aksen C sama dengan limit n dikali itu? Apakah selalu boleh saya tulis seperti itu? Selalu Pak. Ada syaratnya kan tadi? Syaratnya apa? F-nya harus terdiferensialkan. Terdiferensialkan di titik itu. Kalau nggak terdiferensialkan, nggak bisa kamu tulis f aksen C sembilan itu. Karena f aksen C itu harus mempertimbangkan kiri kanan. Kamu mendefinisikan f aksen C yang sama dengan limit itu hanya melihat sebelah kanan saja. Juna ya. Ya. Baik Pak. Hati-hati. Ini subtle ya. Apa? Ya, sama di numerik. Kalau kamu pakai di PDP Indriana Marcella, kalau kamu pakai ini, kalau kamu ingat, dulu itu kamu tidak boleh sembarangan pakai. Kalau dia tidak terdiferensialkan itu nggak boleh kamu pakai. Metode beda maju, metode beda mundur, metode apa yang beda tengah itu nggak boleh kamu pakai kalau dia tidak terdiferensialkan. Ya, metode yang kamu pakai waktu di PDP. Hati-hati. Ya. Jadi ada syaratnya.